Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri 2 Sukoharjo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS tentang adiwiyata. Jadi bagaimana saja adiwiyata yang ada di SMK Negeri 2 Sukoharjo? Mari kita simak baik-baik ya. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Serelia Farahmada. Di sini biasa dipanggil Bu Serelia atau Bu Serli. Di sini saya mengajar mata pelajaran sejarah. Jadi nanti untuk adik-adik kelas 10 ini ada mata pelajaran sejarah, nanti bertemunya dengan saya ya. Kita masuk ke materi ya. Jadi tadi tentang adiwiyata kita kelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tentang pengertian adiwiyata, yang kedua adalah fungsi adiwiyata, yang ketiga tujuan adiwiyata, yang keempat apa sih keuntungan dari adiwiyata, dan yang terakhir bagaimana adiwiyata yang ada di SMK Negeri 2 Sukoharjo ini. Langsung kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian adiwiyata. Sebelumnya pasti adik-adik sudah pernah mendengar tentang adiwiyata, sudah sangat sering sekali dengar tentang adiwiyata. Apakah adik-adik semua tahu arti dari adiwiyata itu apa? Jadi adiwiyata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ada 2 kata yaitu adi dan wiyata. Adi sendiri memiliki arti yaitu besar, agung, baik, ideal, dan sempurna. Sedangkan wiyata adalah tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sehingga adiwiyata memiliki arti tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup. Itu tadi pengertian tentang adiwiyata. Adiwiyata sendiri merupakan nama program pendidikan lingkungan hidup. Selain itu juga ada sekolah adiwiyata. Apa sih sekolah adiwiyata itu? Jadi sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, sekolah yang peduli lingkungan yang bersih, serta sekolah yang peduli lingkungan yang indah. Termasuk di SMK Negeri 2 Sukoharjo ini merupakan sekolah adiwiyata. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu tentang fungsi adiwiyata. Jadi, fungsi adiwiyata terutama di lingkungan sekolah yaitu agar seluruh pelajar ikut dalam kegiatan atau aktivitas demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Lalu, kenapa program adiwiyata ini ada di sekolah? Alasannya yaitu karena sekolah adalah tempat yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan, norma, serta etika. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu tujuan dari adiwiyata. Kira-kira apa saja tujuan dari adiwiyata? Tujuan dari sekolah adiwiyata adalah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mempunyai prestasi dan melaksanakan upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi itu tujuan dari sekolah adiwiyata ya. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab di dalamnya? Seluruh warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Jadi seluruh warga sekolah harus ikut dalam program adiwiyata ini, tidak hanya siswanya saja,
tapi Bapak dan Ibu gurunya juga, karyawannya juga, staf-staf di sekolah juga, seluruh warga sekolah ya. Selain itu, program Adiwiyata harus berdasarkan norma-norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sumber daya alam. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu tentang keuntungan Adiwiyata. Ada beberapa keuntungan dari Adiwiyata. Di sini saya akan meringkasnya menjadi 6 poin saja. Keuntungan Adiwiyata yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya. Keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan penghematan sumber daya dan energi. Keuntungan yang ketiga yaitu meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. Kalau sekolahnya bersih, kelasnya juga bersih, pasti belajarnya akan nyaman kan? Lalu keuntungan yang keempat, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. Tadi di tujuan dari Adiwiyata sudah dijelaskan kan ya? Kalau ada beberapa norma yang juga harus diterapkan, ada keterbukaan, kejujuran. Kalau ada norma-norma tersebut diterapkan, pasti sesama warga sekolah terjadi kerukunan. Selanjutnya, keuntungan yang kelima yaitu meningkatkan upaya menghindari resiko dampak lingkungan negatif di masa yang akan datang. Jadi kalau kita sudah sadar dari sekarang untuk menjaga lingkungan sekitar kita, kita akan meminimalisir atau mengurangi dampak negatif dari lingkungan yang ada di masa yang akan datang. Selanjutnya, keuntungan yang keenam atau keuntungan yang terakhir yaitu tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Jadi mulai sekarang adik-adik sudah diajari nih bagaimana nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu tentang Adiwiyata yang ada di SMK Negeri 2 Sukorejo. Bagaimana saja Adiwiyata yang ada di sekolah kita ini? Program sekolah Adiwiyata ini ada 5 atau kita fokus ke 5 hal yaitu sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Biasanya kita singkat menjadi SEKAM. Sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Tolong diingat-ingat ya adik-adik, SEKAM. Selanjutnya, apakah ada masalah lingkungan hidup yang di sekolah? Jelas ada. Dari SEKAM tadi misalnya saja sampah. Sampah masih banyak kita temui sampah yang dibakar. Loh, kenapa Bu tidak boleh dibakar? Karena itu akan menimbulkan polusi, merusak lingkungan sekitar juga. Kalau bisa didaur ulang, kenapa harus dibakar? Selain itu juga belum ada pilah sampah. Seharusnya sampah sudah mulai dipilah-pilah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah organik, dan mana sampah yang anorganik. Selain itu juga ada dari segi energi atau listrik. Ini sering kita temui, lampu tidak terpakai tapi tetap dinyalakan. Air juga seperti itu, air kita nyalakan tapi kita tinggal sampai airnya luber-luber, kan sayang sekali. Untuk dari segi keanekaragaman hayati bagaimana? Dari segi keanekaragaman hayati masih banyak kita temui lahan-lahan yang kosong, kan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Itu bisa kita tanami tanaman-tanaman, entah tanaman hias, tanaman toga, atau bisa kita jadikan hutan sekolah. Selain itu juga dari segi makanan. Untuk dari segi makanan masih sering kita temui makanan yang mengandung 5P.
Misalnya saja masih ada pewarnanya, pengawetnya, itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita mengonsumsi itu berarti kita tidak sayang sama diri kita sendiri. Kalau kita tidak sayang sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai lingkungan sekitar kita? Lalu bagaimana di SMK 2 Sukoharjo ini untuk mengatasinya? Salah satunya ada program yaitu lomba kebersihan kelas. Dalam lomba kebersihan kelas ini kita harapkan seluruh warga atau peserta didik ikut berperan aktif dalam program Adiwiyata. Sangat jelas sekali ya, karena dalam lomba kebersihan kelas ini nanti akan kita nilai dari mana? Dari segi kebersihannya, tidak hanya lantainya saja, tapi juga jendela, dinding, pintu. Selain itu juga kita lihat dari kerapiannya, bagaimana tata letak dalam kelas, apakah nyaman dipakai belajar. Dari segi ketertibannya juga ada, atau dari misalnya saja apakah ada jurnal mengajar, absensi. Selain itu juga jadwal pelajaran, jadwal piket. Itu harus ada. Kenapa? Karena itu juga melatih kedisiplinan kalian. Kalau sudah ada itu semua kan rapi, disiplin, dipandangnya enak, kalian belajar juga nyaman. Selain lomba kebersihan kelas juga ada lomba Go Green. Lomba Go Green ini pemanfaatan sampah, pemanfaatan lingkungan sekitar lingkungan sekitar. Bisa jadi kalian daur ulang sampah, daur ulangnya bisa digunakan sebagai vas bunga atau pot untuk menanam tanaman. Syukur-syukur kalau nanti daur ulangnya bisa menghasilkan uang, bisa dimasukkan ke kas kelas, bisa dinikmati bersama anggota kelas yang lain. Lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan, lingkungan sekitar kelas yang masih kosong bisa kalian tanami, entah itu tanaman hias atau tanaman obat-obatan. Itu juga masuk ke dalam lomba Go Green tersebut. Kedua lomba ini nantinya akan ada piala bergilirnya. Dari lomba kebersihan juga ada, dari lomba Go Green atau kelas hijau juga ada pialanya. Selain itu juga untuk segi makanan, bagaimana Bu cara mengatasinya? Sekolah menganjurkan kalian untuk membawa bekal dari rumah. Kenapa? Karena selain sehat, mengurangi sampah plastik juga. Kalau bekal dari rumah kan enak, kalian bisa hemat uang saku. Yang jelas terjamin juga tidak mengandung bahan pengawet, pewarna. Dimasaknya pun juga higienis karena bawanya dari rumah. Tuh. Dari penjelasan tadi, jelas ada tugasnya ya adik-adik. Tugasnya sangat mudah sekali kok. Silakan kalian mencari atau kalian kumpulkan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu manfaatkan sampah plastik tersebut, silakan didaur ulang atau di recycle menjadi barang atau kerajinan yang bisa dimanfaatkan. Jangan lupa difoto setiap proses pengerjaannya ya, mulai dari pengumpulan bahannya, terus mulai dikerjakan sampai hasil jadinya. Lalu semua foto-foto tersebut nanti silakan diupload di Google Form yang sudah disediakan. Dicatat baik-baik ya tugasnya. Terakhir ada satu kalimat inspiratif dari Mahatma Gandhi, yaitu bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Jadi, mari kita jaga bumi kita, maka bumi juga akan menjaga kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.